Shalom, salam sejahtera, salam kasih bagi kita semua, Amang dan Inang, beserta seluruh jemaat terkasih, dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita di dalam satu hari ini, marilah terlebih dahulu kita menerima firman Tuhan. Hari ini hari Jumat 6 Mei 2022. Firman yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Demikianlah isi firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sekali lagi kami bacakan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Mula di bahasa Batak, songonon madidok disi, dang mangisahi ibana dinahona isa, dang mangasupi dina manaon naporsuk, alai dipasaha do tu panguhum sitigo rohai ido ianggo saha. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita pengikut Kristus harus meneladani Yesus Kristus yang mau menderita meskipun ia tidak bersalah. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Kita pun harus begitu. Tidak boleh membalas caci maki orang dengan mencaci maki. Ketika kita menderita ketidakadilan, kita tidak boleh mengancam, tetapi kita harus menyerahkan kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Pembalasan kita sangat terbatas, tetapi pembalasan Tuhan sangat dahsyat. Kebenaran ini sangat perlu kita perhatikan pada zaman modern ini. Ketika manusia hanya dianggap normal apabila selalu memperjuangkan haknya, seolah-olah perintah Kristus tidak relevan pada zaman ini. Akibatnya, terjadilah pemberontakan dan keonaran di mana-mana. Kita pengikut Kristus tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan harus menjadi serupa dengan Kristus Tuhan kita. Ada saatnya kita tidak perlu mempertahankan hak kita demi kemuliaan Tuhan, termasuk di gereja, di mana ada juga orang yang membenarkan terjadinya keonaran dengan alasan kasih itu harus dalam kebenaran, lalu menganggap boleh berkelahi atau bertengkar di gereja. Urusan kita dalam setiap keadaan dan setiap tempat adalah melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita akan bersikap benar dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini, yang telah membimbing dan mengajak kami supaya jangan membalaskan segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kami masing-masing. Dan sebaiknya
Kita harus mendoakan orang-orang yang berniat-niat jahat, yang selalu membuat prasangka buruk kepada kita, agar Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan jahatnya. Terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu dalam firman hari ini. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, anak-anak kami, dan juga seluruh pekerjaan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas, mari kita saluhut.